Sebab itu kita kata syukur bukan sekadar ucapan, syukur bukan sekadar majlis kesyukuran, syukur bukan sekadar mengingat semasa bahagia, atau tapi yang paling utama, syukur harus kita kata apa dia syukur. Kalau kita nak tahu apa yang kita kata definisi syukurnya apa, kita kata syukur bermakna apa? Bermakna kita kata mengakui semua nikmat. Mengakui semua nikmat. Mengakuinya dengan lidah, menampakkannya dengan perbuatan, memunculkannya dalam karakter dan akhirnya menjadikan satu daripada sasiah-sasiah kita. Sebab itu kita kata mengakui nikmat dan menampakkan. Pertama nampak, sebut syukur, alhamdulillah hari ini saya diberi kesihatan ya Allah. Kemudian berzikir sebanyak-banyaknya ya Allah, engkaulah pembekal segala kesihatan. Kita mengingat nama Allah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Dan yang paling utama kita kata kita menampilkannya. Menampilkannya dalam penampilan-penampilan kita. Maka sebelum itu kita kata, sebelum kita mampu untuk mengangkat syukur itu sampai menjadi karakter. Bila kita kata menjadi karakter, kita akan lebih mudah menyebutnya dalam kes paling kecil dan kes paling besar. Sebab rata-rata bila kita cakap pasal syukur, banyak orang mengaitkannya dengan dapat rezeki maka syukur. Apabila diberi nikmat maka syukur. Ini adalah kita kata konsep yang paling sempit. Sedangkan syukur itu artinya apa? Tadi kita dah sebut artinya apa? Menyedari, menginsafi ataupun mengakui. Mengakui semua nikmat yang Allah beri. Nikmat sihat, nikmat boleh makan, nikmat boleh tidur, nikmat boleh berjalan, nikmat jantungnya sihat, nikmat darahnya sihat, nikmat bawah pinggangnya sihat dan segalanya itu. Okey? Sebab itu dikatakan, kalau kita ikut Imam Ghazali kata apa? Sesungguhnya syukur yang sudah jadi karakter, syukur yang sudah jadi peribadi, syukur yang sudah mengalir dalam darah, syukur yang sudah menjadi sebahagian daripada perisai untuk kita merasa dekat dengan Allah adalah merupakan satu daripada makam-makam, satu daripada tempat-tempat untuk kita mendekatkan, merasa dekat dengan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, rasa dekat. Kita rasa dekat ke tidak? Kalau rasa dekat, maka baru kita nak mendekatkan diri. Sebab itu, sekali lagi mari kita melihat mengapa setakat ini syukur itu paling sulit untuk dijadikan sebahagian daripada hiasan hati kita, hiasan mata kita, hiasan telinga kita. Dengar yang baik syukur alhamdulillah, melihat yang baik syukur alhamdulillah, dapat benda yang baik syukur alhamdulillah. Sebab itu syukur bukan sekadar dapat namanya rezeki, dapat musibah juga harus bersyukur. Sebab itu kita kata orang yang bersyukur saja mampu untuk bersabar. Sebab itu kekuatan kita katakan satu daripada amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah amalan-amalan. Biasanya ada 3 tapi kita sebut satu. Sabar. 3 amalan yang pahalanya tak pernah ada paling top. Kata Allah, siapa yang menjadi, kata Nabi, karakternya 3 yang paling utama. Amalan ibadah yang paling besar pahalanya dibagi oleh Allah ialah pertama sabar, kedua memaafkan dan yang ketiga berpuasa. Jadi orang yang mampu bersabar ialah orang yang mampu memaafkan. Orang yang mampu merasa nikmatnya yang banyak di sisi Allah ialah orang yang paling mampu untuk bersyukur. Oleh itu kita nak ubah persepsi kita. Kita tidak bersyukur sekadar bila dapat nikmat yang besar-besar, nikmat yang banyak-banyak, buat majlis kesyukuran. Bukan itu sebenarnya syukur. Syukur itu hanya di bibir. Macam juga kita sebut alhamdulillah. Hanya lepas makan bila perutnya kenyang, bila sendawanya maka itu mengecilkan skop syukur. Sebab itu kita kata syukur kerana kita masih hidup. Syukur masih boleh mendapat nikmat-nikmat yang lain. Masih lagi kita merasa bahawa kita adalah hamba Allah. Ini pegangan yang paling utama. Kita bersyukur kerana kita dipilih sebagai orang Islam, dipilih sebagai orang mukmin, dipilih sebagai akhirnya nanti dipilih menjadi pengikut Rasulullah dan dikekalkan sampai hari ini sebagai hamba Allah. Kekuatan ini kita katakan satu ikatan besar syukur. Bukan sekadar pada nikmat yang dapat, bukan sekadar pada rezeki yang dapat ketika itu saja.
Tengah dapat rezeki, syukur Alhamdulillah. Kali ni dapat hadiah, kali ni dapat bantuan, kali ni dapat bonus. Syukur Alhamdulillah. Lepas tu, lepas makannya tak ingat dah. Maka mari kita betulkan apa yang dikatakan syukur yang sebenarnya. Okay, syukur yang sebenarnya adalah kekuatan-kekuatan kita menghargai, menyedari, menginsafi, menerima semua ketentuan-ketentuan Allah. Sebab itu kita katakan sebelum kamu bersyukur, selepas kamu bersyukur dengan apa yang Allah beri, baru datangnya sabar. Baru datangnya sabar. Sebab itu kita kata kalau kamu tak bersyukur, sabarnya hilang. Okay, sebab itu kekuatan kita nak pegang hari ini, apa yang dia kata, kamu tidak akan mampu bersyukur, syukur kamu tidak akan diterima, kata ulama. Sekiranya kamu hanya bersyukur pakai lidah, kamu hanya bersyukur pakai bibir, syukur yang dikehendaki oleh Allah, syukur tidak akan diterima Allah selagi syukur itu tidak membuat kita lebih dekat, lebih taat kepada Allah. Tidak lebih dekat, tidak lebih taat kepada Allah. Contohnya, kita diberi nikmat rezeki melimpah. Okay? Oh, saya nak membuat kenduri kesyukuran. Saya nak memberi kepada anak yatim. Buatlah majlisnya. Lepas tu senyap sunyi. Perangai tetap sama, kelakuan tetap sama, ibadah tetap sama. Maka itu merupakan salah satu tanda bahawa syukur kita tidak diterima Allah. Kita nak bangun balik. Syukur yang Allah mahu ialah syukur yang Allah hendak. Intinya ialah orang itu bila bersyukur, syukur dengan apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh, apa yang Allah anugerahkan itu, mengubah dia menjadi lebih dekat dengan Allah dan menjadikan dia lebih taat dengan Allah. Kalau ini yang dapat diangkat, maka syukur kita adalah berguna, syukur kita diterima Allah. Sebab itu jangan mudah-mudah mengucap syukur saja di bibir, tetapi perangai kita, kelakuan kita, amalan kita tidak mendekatkan kita kepada Allah. Tidak mengubah nikmat yang diperoleh itu, tidak mengubah kita untuk lebih dekat dan lebih taat dengan Allah. Ini pembaziran yang kadang-kadang kita kata syukurnya tak diterima. Bila syukur tidak diterima, maknanya pembazir. Maka sekali lagi, ada beberapa syarat-syarat lain untuk melayakkan kita. Satu tadi pertama, syukur itu diterima Allah. Syukur itu akan diangkat Allah. Sebab itu dipesan Nabi, siapa yang bersyukur, aku tambah. Siapa yang kufur, aku tarik. Sebab itu kita kata surah Ibrahim ayat berapa tadi kita kata? Kata apa? Allah berfirman kepada, maknanya siapa saja yang bersyukur atas semua nikmat yang kami berikan kepadanya, maka Allah akan gandakan nikmat-nikmat itu. Tetapi siapa yang kufur, maka tunggulah azab kami sangatlah pedih. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat, bahawa kekuatan yang surah Ibrahim ayat 7, okay? Maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Maka kekuatan yang kita nak bangkat dan nak diangkat, katanya apa? Okey, ingatan Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, mengingkari nikmat-nikmatku itu, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Ini kekuatan yang pertama. Maknanya kita kata, siapa bersyukur, walaupun ungkapan ini biasa kita sebut, tetapi belum tentu yang menyebutnya itu mampu menjadikan karakter bersyukur. Umi fokus pada karakter, bukan pada yang sebut, bukan pada yang mengungkapkan, bukan pada yang menceramahkan, tetapi mengangkat karakter jadi syukur itu dalam bentuk amali, mengubah karakter kita daripada tidak taat kepada taat, daripada taat kepada lebih taat, daripada dekat kepada lebih dekat. Ini bermakna syukur kita. Kalau syukur itu membantu kita, membimbing kita ke situ, bermakna syukur kita diterima Allah. Ini yang pertama. Kedua, syarat syukur kita diterima.
Macam mana syukur kita nak diterima? Apabila syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sekiranya kita belum lagi bersyukur dengan jasa-jasa yang dibekalkan oleh ibu, yang sudah dibekalkan oleh ibu dan ayah kita. Bersyukur kepada semua jasa baik, semua kebaikan yang dilakukan oleh ibu bapa kita sehingga kita sebesar ini, sehingga kita sedewasa ini. Kalau anda belum lagi mampu mensyukuri semua kebaikan daripada ibu dan ayah, arti tanda mensyukuri kebaikan ibu dan ayah buat apa? Bukan sebut terima kasih mak, tak cukup. Kita harus berkorban jiwa raga untuk membolehkan orang tua kita tu jadi raja. Merajakan ibu dan ayah. Artinya menyediakan semua keperluannya, menyenangkan hatinya, memudahkan urusannya, menggembirakan hatinya dan melengkapkan apa yang tidak lengkap dalam kehidupan ibu ayah kita. Kalau kita sudah mampu mengangkat ibu dan ayah kita sebagai raja kepada kita, artinya semua lengkap, semua ada. Dia tak susah hati, dia senang hati. Dia sihat, kita tak, dia sakit, kita pertama bagi ubatnya, kita pertama merawatnya, kita pertama bawa dia ke hospital. Kalau dia lapar, kita pertama yang menyuapkan, kita pertama yang memasakkan. Kalau dia dalam keadaan tidak gembira, kitalah orang pertama yang akan mengembirakan dia. Maka kalau ini dapat diangkat, kalau ini dapat diangkat oleh seorang anak kepada ibu dan bapanya, maka syukur yang dia angkatkan kepada Allah itu akan diterima Allah kerana dia sudah membuktikan kepada Allah, dia sudah pun bersyukur kepada orang tuanya kerana dia sudah mencuba, sudah membalas semua jasa keringat. Cerita baik itu kita kata kesulitan tumpahnya darah untuk melahirkan kita, sulitnya hidupnya setelah untuk membesarkan kita, mendidik dan mengajar kita dan akhirnya kita mampu jadi manusia. Ini jasa yang tidak akan mampu kita balas sepenuhnya. Setitis air susu ibu tidak mampu dibayar dengan seluruh harta yang ada di dunia. Ini syukur, syarat syukur yang kedua. Tadi pertama syaratnya apa? Menambah kedekatan kepada Allah, menambah ketaatan kepada Allah. Syukur Alhamdulillah saya diberikan bantuan, dapat bantuan yang diterima. Bermakna bantuan itu harus mendekatkan kita kepada Allah atau harus membuat kita lebih taat pada Allah. Itu yang pertama. Syarat untuk bersyukur supaya syukur kita diterima. Yang kedua, kita kata syukur tidak akan diterima selagi kita belum bersyukur kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, kita nak bangun balik kekuatan, pesanan ulama juga bahawa syukur kita kepada Allah tidak akan diterima selagi kita belum pernah bersyukur kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Orang yang pernah membantu kita, orang yang pernah buat baik dengan kita, orang yang pernah menumpangkan rumahnya dengan kita, orang yang membantu kita ketika kesulitan, orang yang membantu kita ketika kita dalam susah, orang yang banyak berkorban untuk membaiki hidup kita, untuk membantu diri kita supaya kita terus menjadi orang yang berguna, baik dan terasuh. Kalau sekiranya, sebab itu kita kata hormat guru, hormat ilmu, hormat segala siapa saja yang pernah berjasa. Jangan pernah lupa daratan. Ataupun kita kata jangan bersikap kacang lupakan kulit. Artinya setelah dia diberi segala kemudahan, dibantu dengan segala benda, tetapi dia tidak pernah mengenang jasa orang itu dan jauh sekali membalas. Sebab itu paling buruk pun, kalau kamu tak mampu membalasnya, tolong kenang jasanya. Maknanya kita kata mengenang jasa orang yang pernah berjasa dengan kita, mungkin melawatnya, membantunya, memudahkan urusannya, melihat kemaniannya dan menghantarkan Fatihah setiap hari, menghantarkan doa kepadanya setiap masa, mendoakan dia dengan tanpa diketahuinya, dan kalau boleh melawatnya. Kalau dengar dia sakit, kita lah orang pertama melawatnya. Kalau mendengar dia kekurangan, maka kita lah yang akan menampalnya. Ini 3 syarat utama yang harus kita terima, yang harus kita lakukan dulu sebelum kita rasa ya Allah nak menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Sebab itu maka ramai yang tidak memikirkan perkara-perkara ini sehingga kadang-kala kita tidak merasa syukur kita itu diterima atau tidak. Sebab syukur yang diterima, Allah janji syukur yang diterima
Okey, syukur yang Allah tambah nikmatnya. Allah mungkin tambah ilmunya, mungkin tambah kecenderungnya untuk mempelajari Al-Quran, mungkin bertambah untuk mengikut tazkirah dan juga bersama dengan ulama untuk bertambah kemahuannya untuk membantu sekolah-sekolah tahfiz, untuk membantu sekolah-sekolah agama, untuk membantu gerakan-gerakan dakwah, untuk membantu orang-orang yang kita kata belum dapat ruang untuk dapat rezeki yang namanya Islam. Ini yang kita katakan kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Kalau kita kata nak merasakan rasa syukur itu, syukur aku tambah apa yang Allah tambah. Allah tambah rezeki, Allah tambah sihat, Allah tambah anak, Allah tambah apa kita lagi. Allah tambah senang hati, dan yang penting sekali Allah tambah rezeki melimpah. Ini kekuatan. Tetapi kalau sekadar rezeki saja, Allah sebenarnya Allah tak tahu, kita tak tahu umur kita berapa. Mungkin dengan syukur kita, mungkin Allah tambah umur kita, Allah tambah kesihatan kita, Allah tambah ketenangan kita, Allah tambah kekuatan kita untuk terus berjuang mempertahankan agama, menyokong agama Allah, membantu agama Allah, mencintai, mengimaratkan cinta kepada Rasulullah.